Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rian. Sekarang kita masuk di pertemuan yang ke-12 di mata kuliah pengantar AI untuk bisnis, dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ukuran atau pengukur keberhasilan proyek AI ya, dan bagaimana cara mengukurnya gitu. Jadi biasanya pengukuran ini menjadi patokan ya, apakah proyek AI kita ini udah sesuai sama ketentuan atau enggak gitu ya, sama kebutuhan atau enggak. Terus yang paling penting itu sebenarnya udah presisi atau enggak gitu, secara real bisnisnya atau real datanya. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan kali ini itu lebih ke metode dan alat untuk mengukur keberhasilannya. Kemudian kita akan mengenal yang disebut KPI. Nah, KPI ini bisa aja di semua bidang ya, maksudnya di semua industri juga biasanya ada KPI atau Key Performance Indicator. Biasanya indikator yang menentukan apakah target kita itu sudah tercapai atau belum. Ini ngomongin soal KPI. Kemudian kita akan membahas juga tentang macam-macam KPI-nya, tapi khusus untuk AI ya. Kemudian contoh pengukuran keberhasilan dalam proyek AI. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, kita akan membahas tentang era AI. Penggunaan metrik yang tepat itu sangat krusial untuk mengukur dampak nyata dari investasi dalam teknologi. Oke, jadi ngomongin soal ukuran yang tepat atau alat untuk menentukan apakah project AI yang kita buat itu udah benar atau belum. Ini sangat krusial juga ya. Nah, metrik tersebut membantu validasi ya. Ini tujuannya memvalidasi, kemudian memandu perbaikan. Jadi kalau ada revisi juga bisa langsung direvisi gitu ya. Dan memastikan bahwasanya AI itu selaras dengan real bisnisnya atau tujuan bisnis yang berhubungan sama data aslinya ya. Kemudian, melalui pemantauan metrik kinerja yang relevan, organisasi dapat mengukur dampak AI terhadap berbagai aspek bisnis, seperti peningkatan kepuasan pelanggan, pengurangan biaya, dan pertumbuhan pendapatan. Ini juga bisa memprediksi ke sini ya, tergantung datanya ada atau enggak sih. Nah, kemudian ngomongin soal key question. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa dijadikan dasar kalau teman-teman nanti sudah melakukan pemodelan AI dan ingin mengukur apakah AI yang sudah kita buat itu benar atau enggak, kemudian secara akurasi itu bagus atau enggak begitu ya. Nah, tidak semua permasalahan membutuhkan AI. Oke, terus berikut adalah pertanyaan-pertanyaan kunci yang perlu ditanyakan saat mengevaluasi apakah masalah membutuhkan solusi AI. Nah, yang pertama itu bisa ngomongin soal apakah proses ini bisa diselesaikan menggunakan machine learning. Nah, jadi kalau ini lebih ke identifikasi masalah sih. Kalau identifikasi masalahnya itu bisa menggunakan machine learning, kenapa tidak gitu ya. Ini ngomongin soal efisiensi ya nanti. Kalau ngomongin soal machine learning bisa atau enggak, biasanya investasi jangka panjang sih. Kemudian, apakah permasalahan ini cocok menggunakan machine learning? Dan yang ketiga, apakah permasalahan ini memiliki data yang mumpuni? Ya, jadi ngomongin soal bahan mentahnya nih ya. Data kan bahan mentahnya. Kalau bahan mentahnya belum ada atau belum relevan, itu biasanya jadi pertimbangan lagi apakah project ini atau masalah itu bisa nggak diterapkan menggunakan AI gitu. Jika ketiga pertanyaan terjawab iya, proyek itu mungkin cocok menggunakan AI ya. Tapi kalau salah satunya ada yang tidak gitu, itu jadi pertimbangan lagi nih terkait urgensi atau prioritas daripada masalah dan proyek yang akan diusung gitu.